Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Baitullah Firmansyah dengan NIM akhir 234. Di sini saya akan mengevaluasi pelaksanaan proses konseling dari rekan saya yaitu Nisa Afifah dengan NIM akhir 234. Itu yang pertama, pembukaan. Nah, di sini konselor itu menyampaikan informed consent dan penjelasan kerahasiaan dengan jelas dan profesional serta memberikan rasa aman bagi konselor sejak awal sesi. Lalu yang kedua, raport. Nah, pembangunan rapat di sini tuh konselor itu berhasil membangun suasana hati yang hangat. Nah, dan suportif membuat konseling itu membuat mereka merasa nyaman dan terbuka dalam bercerita. Lalu pertanyaan terbuka. Nah, di dalam pertanyaan terbuka itu pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan eksploratif dan membantu konseling menggali dan menyampaikan perasaan secara lebih mendalam. Lalu selanjutnya yaitu pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan tertutup ini konselor sudah menggunakan pertanyaan tertutup dengan tepat untuk mengklarifikasi informasi dari konseling tanpa mengarahkan jawaban. Lalu empati. Konselor menunjukkan empati melalui pernyataan yang memahami perasaan konseling sehingga konseling itu merasa divalidasi dan tidak sendirian. Untuk konfrontasi, di dalam konfrontasi itu juga konselor itu juga melakukannya secara lembut dan reflektif, membantu konselor menyadari inkonsistensi tanpa merasa disalahkan. Lalu pemuatan lalu pemusatan. Nah, di dalam pemusatan ini konselor mampu mengarahkan kembali fokus pembicaraan saat konseling mulai melebar. Nah, ini tuh menjaga dari alur diskusi supaya tetap pada inti permasalahan. Nah, yang selanjutnya klarifikasi. Konselor memberikan klarifikasi dengan pertanyaan sederhana namun tajam, mendorong konselor itu memperjelas pernyataan dan makna yang ingin disampaikan. Lalu ketika merangkum, konselor juga merangkum poin-poin penting dari cerita konseling dengan akurat bahwa ia mendengarkan secara aktif. Lalu selanjutnya menyimpulkan. Di dalam menyimpulkan ini, kesimpulan ini disampaikan dengan jelas dan menyeluruh sehingga dapat membantu konseling untuk memahami arah pembicaraan dan langkah ke depannya mau bagaimana. Lalu selanjutnya ketika memberi dukungan. Di sini ada yang pertama yaitu konselor itu bisa menyampaikan dukungan secara emosional dengan tulus, memperkuat keyakinan konseling bahwa ini usahanya itu patut untuk dihargai. Lalu selanjutnya ketika memberi dorongan itu konselor itu memberikan dorongan untuk bertindak dengan langkah kecil yang realistis dahulu tanpa memberi tekanan pada konseling. Lalu selanjutnya konselor juga bisa mampu membantu konseling untuk menganalisis berbagai masalah dari berbagai sudut pandang dan berbagai sisi, termasuk ketakutan dan harapan dalam hubungan LDR yang konseling jalani. Lalu beberapa alternatif solusi juga ditawarkan secara terbuka oleh konselor, mulai dari membicarakan hubungan tersebut secara intens terutama. Lalu selanjutnya itu mendorong konselor untuk berpikir fleksibel dan melihat penilaian yang tersedia. Lalu selanjutnya konselor juga mampu untuk membantu konseling untuk mengidentifikasi akar masalah secara menyeluruh dan mengarahkan pada beberapa alternatif solusi yang realistis, menunjukkan kemampuan untuk pemecahan masalah dan yang pasti secara adaptif dan secara baik. Nah, lalu ketika menetapkan tujuan atau goal setting, konselor itu membantu konseling menetapkan tujuan kecil untuk yang realistis untuk sesi selanjutnya, menumbuhkan harapan dan arah ke depan, namun perlu lebih tegas lagi untuk tujuannya. Lalu selanjutnya penutup. Di dalam penutup ini dilakukan dengan hangat dan sopan. Nah, sehingga memberi ruang pada konseling untuk menyampaikan hal terakhir yang ingin dibalas atau yang ingin dibahas. Lalu selanjutnya komentar dan saran dari penilai atau saya sendiri yaitu untuk skala 1 sampai 10 menurut saya keefektivitasan calon konselor untuk melakukan proses konseling ini menurut saya berada di nilai 9. Nah, lalu hal terbaik yang dilakukan konselor sama sesi pelaksanaan konseling itu menurut saya itu konselor itu mampu untuk membahas sesuatu atau membahas suasana itu menjadi lebih nyaman, menggunakan pertanyaan terbuka dan empatik secara tepat serta membantu konseling untuk merasa lebih divalidasi dan didukung. Lalu dalam pelaksanaan praktek konseling ini, hal yang paling dibutuhkan oleh konselor untuk diperbaiki adalah yaitu kemampuan pendalaman yang fokus pada satu isu utama.
perlu ditingkatkan agar konselor itu lebih terarah dalam proses refleksi dan pengambilan keputusan. Selain itu juga bagian konfrontasi juga perlu ditingkatkan lagi. Lalu komentar konstruktif untuk pengembangan diri konselor selanjutnya, yaitu konselor itu bisa dapat terus untuk mengasah keterampilan mendengar aktif dan refleksi emosi klien, serta memperkuat keterampilan untuk mengiring konseling menetapkan langkah konkret pasca sesi atau setelah sesi konseling selesai. Nah, sekian penilaian konseling dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.